Asal-usul Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari kata Manang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dalam sejarah yang ditulis dalam Tambo. Kisahnya berawal dari kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman yang akan ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan kepada kerajaan Majapahit. Jika sebalik, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasikan masyarakat memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran Minangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mencegah kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah ranking atau rumah gadang yang atapnya berbentuk memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran Minangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mencegah kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah ranking atau rumah gadang yang atapnya berbentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan oleh hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat itu tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Wilayah Minangkabau dibagi menjadi 3, yaitu daerah Dare, Rantau, dan daerah pesisir. Yang pertama yaitu wilayah Dare. Wilayah Dare adalah daerah asli Minangkabau, yaitu Luhak Nantigo, yang disebut dalam kisah Tambo. Luhak berartinya kekurangan. Yang pertama yaitu Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar disebut juga Luhak Nan Tuo karena luhak ini adalah luhak yang mula-mula yang ada di Minangkabau. Ungkapan yang disebut dalam kisah Tambo, luhak berartinya kekurangan. Yang pertama yaitu Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar disebut juga Luhak Nan Tuo karena luhak ini adalah luhak yang mula-mula yang ada di Minangkabau. Ungkapan khas daerah Tanah Datar yaitu buminyo lembang, ayenyo tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai statusnya tidak merata. Yang kedua, Luhak Agam. Luhak Agam disebut juga Luhak Nan Tangah karena setelah khas daerah Tanah Datar yaitu buminyo lembang, ayenyo tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai statusnya tidak merata. Yang kedua, Luhak Agam. Luhak Agam disebut juga Luhak Nan Tangah karena setelah berdirinya Luhak Tanah Datar, Luhak Agamlah yang berdiri. Ungkapan khas luhak ini, buminyo ange, ayenyo karuh, ikannya lia. Ini menggambarkan masyarakat yang berwatak keras. Dirinya Luhak Tanah Datar, Luhak Agamlah yang berdiri. Ungkapan khas luhak ini, buminyo ange, ayenyo karuh, ikannya lia. Ini menggambarkan masyarakat yang berwatak keras. Kedua yaitu wilayah rantau. Wilayah rantau Minangkabau adalah di luar Luhak Nantigo yang awalnya merupakan tempat pencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Selain itu juga ada daerah ujung Dare, Kepala Rantau, yakni daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantau tersendiri. Kepala Rantau, yakni daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantau tersendiri. Adat dan agama Minangkabau. Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undangan atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di ranah Minang atau Sumatera Barat. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para rajo atau penghulu atau pemimpin masyarakat adat yang dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-menurun secara syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dan agama suku Minangkabau. Beberapa agama suku Minangkabau. Sebeberapa bukti awalnya Minangkabau pernah memeluk agama Buddha. Sekitar tahun 1803, Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piombang datang dari Mekah. Ketiganya memakai peranan penting dan menyebarkan agama Islam dan menegakkan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Saat ini Islam telah memekar pada adat
istiadat Minangkabau. Jika ada anggota masyarakat Minang yang keluarganya memakai peranan penting dan menyebarkan agama Islam dan menegakkan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Saat ini Islam telah memekar pada adat istiadat Minangkabau. Jika ada anggota masyarakat Minang yang keluar dari agama, maka bersangkutan secara langsung dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Tradisi itu disebut dengan buang sepanjang adat. Ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat, namun biasanya dari agama, maka bersangkutan secara langsung dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Tradisi itu disebut dengan buang sepanjang adat. Ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat, namun biasanya masih diperbolehkan tinggal di wilayah tersebut. Suku di Minangkabau. Etnis Minangkabau terbagi menjadi banyak klan atau suku. Budaya Minangkabau dibentuk oleh Datuk Katumananganan dan Katok Mapati Nasabatang. Di masa awal pembentukan budaya Minangkabau hanya ada suku di Minangkabau. Etnis Minangkabau terbagi menjadi banyak klan atau suku. Budaya Minangkabau dibentuk oleh Datuk Katumananganan dan Katok Mapati Nasabatang. Di masa awal pembentukan budaya Minangkabau hanya ada 4 suku, yaitu suku Koto, Budi, suku Caniago, dan suku Kliang. Keempat ini dibagi menjadi 3 sistem kekuasaan adat yang disebut sebagai kelarasan. Kelarasan Koto Kliang berkembang menjadi sistem arketo, sementara kelarasan Budi Caniago berkembang dengan menganut sistem konfederasi.